Ini kan dia itu perkataannya itu bisa menyinggung seluruh pengemudi ojol seluruh Indonesia loh Pak. Iya. Ada jutaan orang loh Pak. Itu dia. Kalau dia marah gimana Pak? Itu kan kita nggak menginginkan juga sih ya. Iya. Tapi iya. dia kalau suasana lagi begini jangan mancing-mancing lah, ya kan? Jangan mencari panggung di tengah-tengah orang dalam keadaan resah. Jadi salah satu yang ikut di demonstrasi kemarin ada beberapa elemen Pak. Ada elemen mahasiswa, ada elemen buruh, ada elemen pengemudi online. Nah, di dalam kejadian aksi demonstrasi itu ada satu pengemudi ojol yang meninggal dunia terlindas oleh kendaraan taktis milik Brimob gitu. Ya. Makin ramelah peristiwa itu, namanya korban yang meninggal dunia itu namanya Afan Kurniawan. Kemudian meninggalnya Afan Kurniawan itu memancing orang untuk lebih jadi marah gitu dalam aksi demo itu. Bapak kan baca berita kan? Baca berita. Bahkan ada pembakaran, ada tetapi pembakaran itu juga ternyata ada dugaan-dugaan yang lain. Oh, ada provokator gitu loh Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya kalau kejadian yang pengerusakan, penjarahan, itu bisa jadi ada yang memprakarsai, ya kan? Tapi ada juga yang murni Pak karena kesal. Karena kesal ya. Ada. Kesal. Jadi memang dengan meninggalnya Afan ini menjadi salah satu pemicu. Malah menurut saya jadi pemicu utama. Jangan-jangan ya. Oh, mereka jadi marah kan. Iya, betul. Tetapi sayangnya, tapi orang marah sih boleh aja Pak ya. Ya. Sayangnya itu yang dibakar itu fasilitas publik gitu loh Pak. Yang notabene milik rakyat juga yang dibiayai oleh APBN atau APBD juga. Karena akhirnya negara membangun lagi. Itu dia. Kalau negara membangun lagi atau pemerintah daerah membangun lagi, artinya menggunakan anggaran lagi APBN atau APBD yang notabene kan milik rakyat ya Pak ya. Oleh karena itu Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka itu berinisiatif mengundang ojol ke istana Wakil Presiden Pak. Nah kemudian si kesekretariatan Wakil Presiden itu menghubungi provider. Yang dihubungi itu ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada InDrive. Ada 4 perusahaan ojek online itulah yang diundang. Lalu kira-kira keempat provider ojek online itu kemudian menghubungi para pengemudinya untuk hadir di Wakil Presiden. Bapak boleh filmnya? Boleh Pak. Ada nih Pak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wapres, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Para ojol yang bertemu Gibran antara lain perwakilan dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. 8 perwakilan komunitas ojol tersebut tampak duduk melingkar bersama Wapres di meja bundar. Nah, jadi dari 4 provider itu masing-masing mengirim 2 orang, jadi 8 orang. Ngobrol lah sama Wapres. Cuma nih mah tetap aja ada yang sebel Pak. Ada yang sebel ya? Nggak percaya maksudnya. Meragukan bahwa 8 orang pengemudi ojek online itu bukan pengemudi yang sungguhnya gitu loh. Jadi maksudnya apa, penampakan? Jadi-jadian? Jadi-jadian gitu. Namanya Roy Suryo. Nah, dia ngobrol sama Refli Harun. Dia mengatakan, menurut dia nih ya, menurut yang saya lihat di YouTube itu, ini kayaknya bukan pengemudi ojek yang sungguhnya gitu, karena pakaiannya, seragamnya kinclong gitu loh Pak. Bahkan dia ada yang mengatakan pakai sepatu yang keren gitu. Kemudian ada yang seger, kayak bos gitu loh kesannya gitu loh.
Jadi Royce itu mengatakan seperti itu Pak, nggak mungkin lah itu namanya ojek online gitu. Ini pasti ada rekayasa yang datang itu gitu loh. Kebetulan ada driver ojol juga yang mengantar salah satu teman. Kita ajak naik dia, dan kemudian bapak itu Pak Ade namanya. Pak Ade itu ya apa adanya. Dia naik ya pakai jaket yang mohon maaf yang lusuh itu. Dan kebetulan dia juga bilang mereka tidak mampu beli jaket karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari, ya mau nggak mau lusuh. Iya gitu. Coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Jadi Royce ini mengatakan begini, suatu saat dia ada event, atau di mana di Polda atau di mana Pak ya. Lalu memanggil seorang supir ojek ke atas panggung. Ya orang dipanggil yang habis antar orang ya kita nggak pernah tahu ya jaketnya lusuh segala macam, mungkin habis hujanan misalnya. Udah 3 hari nggak cuci kan gitu. Beda nggak orang yang dipanggil seketika sama orang yang dipanggil melalui kesekretariatan wakil presiden Pak? Ya, melalui provider ya. Beda nggak? Beda Pak. Beda. Kalau Bapak gimana tuh? Ya harusnya Rosyiro itu mengerti lah Pak, bahwa orang yang diundang ke istana harus bagaimana. Dia kan mantan menteri. Iya betul. Bagaimana Menpora kan? Bagaimana seseorang datang ke istana penampilan harus bagaimana? Kalaupun boleh dibilang rapi, harus rapi, bersih, ya necis. Kalaupun dia tidak punya baju yang bagus, dia sebisa-bisanya pakai baju yang bersih lah Pak. Dia pilih. Betul. Apalagi ini melalui providernya kan Pak. Iya, dihubungi melalui provider. Saya yakin begini, provider akan menugaskan orangnya. Buyung, misalnya Pak atau siapa panggil. Ini kita ada undangan untuk perwakilan. You saya tunjuk. Tolong siapkan penampilan sebaik-baiknya. Pasti provider. Pasti gitu. Ya kan? Iya dong. Bajumu lusuh. Ganti. Pakai yang baru. Pakai sepatu. Pak, sepatu saya rusak. Kasih yang bagus. Atau dipinjemin dulu. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Kalau kemarin yang dipermasalahkan kenapa jaketnya kinclong-kinclong, mungkin saya spill sedikit ya Bang. Ini adalah undangan dari protokol Dinas Wapres. Undangan resmi ya. Yang dimana di sini menyatakan untuk tamu undangan itu diharuskan memakai batik dan pakaian yang rapi, atribut yang rapi. Jadi rata-rata ojol-ojol itu pasti dia punya jaket cadangan, yang dibilang itu jaket cadangan yang memang dipakai di saat ada event atau ada acara tertentu. Beda seperti yang Roy Suryo manggil orang seketika itulah, baru nyopir beneran langsung dia naik ke panggung itu gimana, beda ya? Beda Pak. Terus satu lagi Pak, Roy Suryo ini nggak mengerti bahwa ojek online itu semakin rapi penampilannya, semakin diminati penumpang. Benar, orang kan ngasih rating Pak. Iya, rating. Asal komentar aja. Ini ada lagi Pak filmnya Pak, kita lihat Pak. Kita kan tetap reserve ya. Siapa tahu memang ojol benaran. Ya kita sebenarnya kita mohon maaf juga kalau ojol benaran. Kalau ojol benaran juga nggak apa-apa. Cuman kan dari tipikal-tipikalnya kan, ya mohon maaf juga, kayaknya dari 8 itu 2 memang benar ojol. Jadi itu ada jadi kita bukan mengatakan semua, enggak. Ada 2 yang bapak-bapak itu ya kelihatan ada ojol beneran. Kelihatan ada ojol beneran. Terus ada satu yang kayaknya pemilik modal gitu malah. Gitu ada. Terlalu mulus, terlalu apa ya? Terlalu sehat lah gitu. Dia Ini omongan berikutnya ini menurut saya bisa lebih menyakitkan pengemudi ojol. Memangnya semua pengemudi ojol mesti lecek orangnya Pak? Itu dia. Emangnya nggak boleh sehat pengemudi ojol? Dibilang sehat banget gitu. Apalagi dia mengatakan pengemudi ojol itu mestinya orang-orang yang lesu, lesah. Pokoknya mukanya kuyu, apa segala nggak segar. Dan ini kan menghina pengemudi ojol Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Iyalah, ini sudah tendensius dia Pak. Tendensius ya? Nggak boleh lah. Iya. Kalaupun dia belum pernah naik ojol, dia harus tanya dulu. Iya. Seorang pengemudi ojol itu harus berpenampilan seperti apa. Iya, betul. Selama you naik ojol bagaimana? Iya. Tanya dulu, survei dulu lah. Jangan asal jeplak ya. Jangan asal jeplak. Iya. Terus ini kan tindakan Wapres kita ini bagus sekali Pak. Iya. Dia responsif. Betul. Ya kan, responsif.
langsung mengundang Iya. perwakilannya. Ingin mengetahui duduk persoalan, Itu persoalan apa? Ini tanggap darurat namanya, Pak. Iya, tanggap darurat. Ini bagus sekali nih Pak Iya. Presiden, ya kan? Diharapkan bisa meredam banyak Meredam, hal. itu Iya, ya nggak Pak? Terus tindakan baik ini kenapa oleh si Rosario masih digoreng-goreng? Ya sebenarnya? namanya kan pembenci Pak. Ini Awalnya benci sama Pak Jokowi. iya, turun kanan. Ini dugaan ya Pak ya. Iya, itu dia. Itu dia. Lama-lama kalau dia masih hidup turun ke cucunya. Saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, sesuai dengan, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan gitu, karena penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Si Roy Suryo ini dia itu menganalisa melalui foto. Nah, dia mengatakan sesungguhnya itu kalau saya melakukan analisa melalui foto biasanya hasilnya nggak meleset lah gitu. Karena nggak mungkin penampilan ojol kok seperti itu, gitu, Pak. Penampilan yang rapi, yang baik gitu loh. Ada penjelasan dari seorang pengemudi ini Pak, pengemudi ojek online itu. Yang diundang itu? Iya, betul. Nah, ini namanya Rizka Amalia. Nah, ini seorang cewek Pak, seorang perempuan yang diundang juga. Salah satu di 8 orang itu. Namanya Rizka Amelia. Lihat Pak ya. Untuk yang nggak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Jadi jangan ngelihat dari tampang muka doang penampilan. Kita sebagai ojek online juga harus jaga penampilan biar customer kita juga nyaman saat dibonceng. Itu memang yang diundang berapa orang sih Kak sama Pak Gibran Kak? Kalau dari perwakilan Grab 2 orang, Gojek 2 orang, Maxim 2, sama Ingrab 2. Oh, artinya ini kakak ini memang diundang oleh pihak Grab-nya ya? Betul, sama pihak Grab langsung saya. Itu semuanya itu benar ojol semua tuh Kak? Ojol semua, mereka itu sepuh semua, sepuh saya semua. Kak, boleh ditunjukin Kak akun kakak kalau memang kakak ojol Kak? Ini masih banyak masyarakat yang kurang percaya nih Kak, ditutupin aja Kak nanti pelaku Kak. Ganti nih 2016. Saya join 2016, join di Grab. Oke, Kakak Rizky. Rizka Amelia ya, Rizka Amelia. Mbak Rizka Amelia itu menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar pengemudi ojek online yang diundang oleh wakil presiden melalui providernya yaitu dari Grab gitu loh Pak. Iya, kan? Ya. Betul. Nah, masih ada lagi Pak, orang lagi nih Pak. Kita lihat ya, kita lihat ya nih, kita lihat. Para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu ajewan ini. Ori nggak tuh Be? Ori nggak? Alhamdulillah ori. Babe kemarin juga diundang juga ya? Juga menjawab soal tudingan bahwa dia bukan ojol karena postur badannya yang dianggap cukup tegap meski usianya tak lagi muda. Disangkain saya TNI atau polisi, padahal saya tukang ojek, saya ikut ke Grab sejak Desember 2018, ujarnya sembari menunjukkan akun ojolnya. Arif mengimbau untuk semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Nah, ini ada satu lagi temannya Mbak Rizka. Mbak Rizka Amelia, namanya Pak Arif gitu Pak. Dia juga diundang juga. Dia mungkin jengkel banget karena dikatakan kok pakai sepatu keren gitu. Dan ditunjukin sepatunya. Karena Roy itu nganggap sepatunya tukang ojol itu biasanya selalu biasalah jelek gitu loh Pak. Ojol ya kan. Jadi seperti itulah cara berpikirnya Roy. Iya. Sangat merendah. Merendahkan. Memang struktur otaknya mungkin cenderung suka merendahkan orang. Sampai si pengemudi ojol yang namanya Mas Arif itu menunjukkan sepatunya. Loh Pak, dia pakai kacamata hitam, badannya tegap, walaupun usia udah 50 tahun. Loh apa salahnya Pak? Malah orang itu dituduh jangan-jangan ini disusupkan dari anggota TNI. Nah, kan kacau. Emangnya supir ojol nggak boleh tegap badannya? Kan lucu Pak ya? Lucu lah. Dia justru kalau mau jadi supir ojol minimal harus sehat. Iya. Minimal sehat. Terus dia harus bersih. Terus punya motor sendiri. Banyak syarat-syaratnya. Banyak syarat-syaratnya. Nggak sembarangan. Ya. Makanya, jadi kan kita menyayangkan sikap perilaku perkataan dari Roy Suryo dan Refli Harun yang meragukan bahwa dia bukan pengemudi ojol. Oh ini kok selalu saja
mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden itu dianggapnya palsu karena dia meng-create pertemuan dengan orang-orang yang dipakein seragam ojek online gitu loh, Bos. Iya. Kemudian di-shoot, di video, disebarluaskan ke publik melalui pemberitaan. Jadi si Roy Suryo dan Refli Harun itu ingin mengatakan bahwa Gibran itu pemalsu gitu. Iya, Sebetulnya arahnya ke Gibran, tapi yang dikorbankan orang-orang yang sebetulnya tukang pengemudi ojek online tapi difitnah bukan gitu. Itu dia. Jadi Roy ini lama-lama nanti bisa seperti ini, Pak. Ada orang jalan di jalan, dia lihat itu orang bukan ya. Lama-lama gitu nanti dia. Ya. Jadi semua yang dia lihat tuh dia ragukan. Halu terus. Semua kenyataan dia balik. Jadi ada klarifikasi, tapi ini bentuknya narasi berita, Pak. Jadi Grab, kemudian InDrive, kemudian Gojek, kemudian Maxim mengklarifikasi bahwa keempat provider ini dihubungi oleh Kesekretariatan Wapres untuk mengirimkan 2 orang dari masing-masing, jadi ada 8 orang. Jadi jelas, jadi orang ini bukan liar, bukan settingan, bukan palsu. Janganlah menghina-menghina begitu. Orang ini benar-benar pengemudi ojek online. Betul, Pak. Jadi ya itulah makanya jadi kita ingatkan lagi kepada kita semua ya. Orang diundang, saya diundang, teman saya ulang tahun aja kita pakai pakaian rapi. Gitu loh, Pak. Betul. Saya di dalam undangan rapi dan bersih, bukan rapi dan bersih. Diundang pernikahan pakai pakaian batik. Sesekali pakai jas, tapi pakai pakaian yang kita anggap bagus yang lah. terbaik lah yang kita punya. Ya kita sayangkan aja, Pak. Sayangkan Roy Suryo dan Refli Harun kembali lagi membuat kegaduhan. Kayaknya sudah terlalu lama Roy meninggalkan istana ya. Dia lupa bagaimana protokol di istana. Dia pernah jadi Menteri Menpora dulu, Pak, zaman PSBY. Demensia kali ya? Enggak. Kok cepat lupa Sadar, sadar. Pak, artinya saya aja belum pernah di istana, Pak. Tapi hanya melihat dari televisi ya. Saya tahu lah kira-kira di istana itu harus bagaimana, ya kan? Apalagi diundang resmi oleh Wapres.